Tutup pintunya. Tangan juga digambar. Ada Kok kayak gini? Sedang dimulai. Oh, Oke, kita mulai ya. Iya, mari kita mulai. Hari ini, ayo. itunya lah Pak mengerti. Ibu-ibu, selamat bertemu. Ibu Bapak ya, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mau nyalain lilin kita ya. Kita mau menyalakan lilin kita. Yuk kita nyalain. Mari kita menaikkan pujian, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji ya, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji apa-apa ya, karena kita berbeda-beda tempat, jadi nyanyinya kayaknya balapan ya. Udak-udakan. Balapan, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Pokoknya hatinya memuji, betul. Amin. Hatinya memuji. Kita buka mic kita ya, kita mau nyanyi. Apa-apa, nggak barengan juga. Yuk kita nyanyi lagi. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Saya undang nanti Ibu Rike ya. Ibu Rike mau membuka di dalam doa untuk acara Natal Caroling kita pada siang hari ini. Silakan Bu Rike. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu Bapa. Sekarang ini, masa ini sudah mulai, kami bersuka cita karena menyambut kedatanganmu di bumi ini, yang datang sebagai manusia, akan menebus dosa-dosa kami. Oh Tuhan Yesus, ingatkan kami bahwa waktu Natal ini bukan hanya waktu perayaan kami dengan sukacita karena secara manusia, tetapi biarlah kami menyambut Engkau ya Bapa yang datang ke bumi ini. Karena Engkau mencari orang-orang yang mau percaya kepadamu, orang-orang yang berdosa yang Engkau ampuni ya Bapa. Itu sebabnya Bapa, kami ingin merayakan hari ini, merayakan kedatanganmu di bumi ini Bapa, agar supaya Engkau datang masuk ke dalam hati kami masing-masing, dan kami bisa memperbarui hidup kami, agar supaya kami layak di hadapanmu. Terpujilah namamu Bapa. Pada waktu Caroling ini, hamba bersama-sama dengan ibu-ibu di Getsemani, Kau memberkati mereka satu persatu ya Bapa. Hamba tidak bisa menyebutkan masing-masing nama, tetapi Engkau mengetahui bahwa kami adalah sehati di dalam Engkau, memuji, bersukacita, dan memuliakan namamu. Terpujilah namamu Bapa. Biarlah pagi ini kami serahkan waktu ini ke dalam tanganmu. Engkaulah yang berkarya atas kami semuanya, khususnya Ibu Ije yang akan memimpin kami, dan saudara-saudara semua. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang akan berinkarnasi tidak secara manusia untuk datang kepada kami dan menebus dosa-dosa kami. Amin. 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 Terima kasih Bu Rike untuk doanya. Sama-sama Ibu. Bapak Ibu, berisik nggak kedengeran kali saya di dekat rumah ada yang ngawinin, ada band berisik. Masuk nggak suaranya? Jelas kok Bu Rike. Jelas banget. Tuhan. Ya, puji Jelas. Tuhan. Ayo kita nyanyi, mari kita sambut Sang Raja ya. Kita mau puji Dia. Kita sambut kelahiran Tuhan. Kita puji Dia. Hosana memuji Tuhan. Yuk.
Mari kita sambut Sang Raja. Sambut Sang Raja. Puji namanya. Yang maha mulia. Yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari, mungkin Niko silakan mau ambil nada dulu. Oke, siap Tante. Yo. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, yang maha kuasa. Yesus Kristus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Pak Ibu, ya udah setahun kita nggak ketemu ya dengan Ibu Linda, Ibu Rike, Pak Ancong, cukup lama nggak ketemu ya. Pasti ada kesaksian di antara kita, amin. Bukan saja Ibu Linda, Ibu Rike, Pak Ancong, tapi mungkin Bapak Ibu yang lain juga mau bersaksi. Saya berikan kesempatan, saya buka ruang kesaksian. Silahkan yang mau bersaksi. Untuk membagi berkat, untuk kita boleh saling menguatkan ya. Sekalipun kita usianya sudah usia emas, tetapi kita boleh merasakan penyertaan Tuhan. Silahkan Bapak Ibu yang mau bersaksi, saya berikan kesempatan. Haleluya. Ya, silahkan. Siapa yang bersaksi? Pastikan ada kesaksian, pastilah. Pasti banyak. Bingung ya Bapak Ibu? Apa yang harus disaksiin terlalu banyak. Saking banyaknya berkat Tuhan ya. Yuk silahkan salah satunya aja, nggak apa-apa. Singkat, padat kesaksiannya. Yuk silahkan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam tahun ini Tuhan masih memberi kesempatan untuk bisa bernapas, bisa melayani walaupun tidak bisa pergi kemana-mana. Itu berkat Tuhan buat saya. Terpujilah namanya. Ya, ibu-ibu, kalau ibu tahu, saya walaupun saya ini tidak bisa jalan, tetapi saya bisa menjangkau, bertemu dengan teman-teman bahkan seluruh dunia. Teman-teman saya yang di Dubai, yang di Kalimantan, yang di Irian, yang di Papua bisa ketemu dalam apa itu HP seperti ini ya, media komunikasi seperti ini. Jadi melayani Tuhan itu tidak harus pergi kemana-mana kalau memang tidak bisa. Tetapi kalau bisa, gunakanlah kesempatan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Jadi saya mengucap syukur sekali. Walaupun kondisi saya begini, tapi saya bisa memuji Tuhan, bertemu dengan ibu-ibu, saudara semua, baik secara fisik maupun secara daring, tetapi tetap saya bisa bertemu dengan kalian semua. Terpujilah namamu, ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, semua kami persembahkan kehidupan saya ini. Terima kasih Bu Ije atas kesempatan ini. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita beri aplaus ya. Sungguh
luar biasa Tuhan kita ya, Ibu Rike, sekalipun mungkin susah untuk melangkah keluar untuk mengajarkan perjalanan, tetapi kita bersyukur ya melalui handphone kita dapat memberikan kekuatan, kita dapat mendoakan mereka yang di dalam permasalahan sehingga hidup kita boleh menjadi berkat. Terima kasih Bu Rike. Amin, Bu. Kesaksiannya. Amin. Mungkin ibu-ibu yang lain, Bapak yang mau bersaksi, saya masih berikan kesempatan, silakan. Kita nyanyi dulu ya satu pujian. Dia lahir untuk Halo kami. Ayo. Ruth. Halo Ruth. Dia lahir untuk kami, jalan bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, jadi Raja di atas Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, yang penebus juru selamat dunia. Kok kayaknya ketinggian buat saya, turunin dong dikit. Oke, siapa tuh? Dia Yesus untuk kami, Dia Raja bagi kami, Dia mati untuk Dia Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sahabat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Mari mungkin ada lagi yang mau bersaksi, berikan kesempatan. Mungkin Ibu Linda mau bersaksi. Ruth mau bersaksi. Ruth mau bersaksi, silakan. Lagi makan Indomie. Iya, tadi Bude. Saya sebentar saya matiin dulu ya videonya. Saya mau pindah karena di sini berisik banget di luar. Jadi nggak kedengerannya nggak jelas. Enggak keganggu kok Bu Ice. Suaranya jelas. Tante Ice-nya yang terganggu, Bude. Oh, tak Bu Ice-nya yang terganggu. Bude tadi kesaksiannya bagus sekali. Puji Tuhan. Soalnya Bude lewat media menjangkau seluruh pelosok dunia. Iya, yang saya senang saya bisa berbagi firman Tuhan tiap pagi. Itu saya salah satunya yang dilayani oleh Bude. Terima kasih. Oh gitu, puji Tuhan, puji Tuhan. Pelayanannya. Bude Amin. Bandung. Pelayanannya menjangkau di situ. Betul, amin. Itu karya Tuhan. Terus melayani. Sama-sama. Tuhan memberkati. Cantik. Itu namanya pelayanan emas, Bude. Pelayanan apa? Emas. The golden age for the golden service to the Lord. Iya. Di usia emas, usia emas. Karena Bude masih banyak itu semua melayani Tuhan. Amin.
itu Tuhan senang tersenyum melihatnya. Puji Tuhan. Hanya untuk kemuliaan namanya. Itu kemuliaan nama Tuhan. Iya. Betul. Di gereja juga gitu. Tadi waktu ngelihat kebaktian di gereja, melihat semuanya masih aktif melayani Tuhan. Iya. Setelah pandemi memang susah sih untuk. Iya, betul. Yang penting biar bumi bergoncang, laut bergelora, gunung meletus. Ya, iman kita nggak bisa bergoncang. Betul, amin, amin. Terus imannya, semangatnya semakin berkobar. Amin. Ya, untuk semua ibu-ibu, kagum datang dari Scotland ngelihat semuanya masih semangat di sini. Buminya juga semangat, tapi iman kita juga semangat, pelayanan tetap semangat, itu bagus. Amin. Sorry, Sis Icet, silakan. Ibu Icetnya lagi nggak ada ya. Haleluya. Haleluya. Iya, terus dapat kabar kalau di Scotland itu sedang badai salju. Udara, cuaca itu di bawah 10 derajat Celcius. Dingin. Snow-nya, saljunya jadi mencair. Karena di bawah 0 derajat itu jadi es. Kalau kita takut gempa, meletus, tapi di situ juga ada juga ininya ya, kesukarannya. Orang di situ bilang, Ruth, kenapa nggak mau pulang aja ke Indonesia? Di sini dinginnya minta ampun, tak hidup, cuaca gawat, badai salju. Mereka nggak tahu di sini juga bumi sedang bergoyang. Tapi dimanapun kita berada, kalau kita anak-anak Tuhan, Tuhan jaga, Tuhan beri. Pasti, amin. Puji Tuhan. Tadi pagi kan dibilang, jangan takut karena Tuhan ada beserta. Kalau kita pegang janji Tuhan, Tuhan. Iya. Dimanapun kita berada, Tuhan jaga kita. Amin. Janji Tuhan sempurna. Iya, janji Tuhan itu sempurna adanya, tinggal kita pegang. Iya, betul. Asal kita percaya ya. Asal kita percaya, Bu. Percaya, pegang janjinya. Iya. Nah, itu yang bagus. Oke, itu Ibu Ica udah kembali. Tadi cuman selingan aja Ibu Ica. Puji Tuhan, Ruth selalu jadi berkat ya dimanapun berada. Amin. Mungkin yang lain yang mau bersaksi? Ayo Bu Vera. Silakan Ibu Vera, mau didengar. Ibu Linda Yati. Ibu Linda Yati. Ada lagi Ibu Yogita. Siapa aja? Ayo yang sepuh-sepuh itu Oncong nih, udah lama nggak ketemu. Yang sepuh-sepuh bersaksi. Biar menguatkan yang muda-muda. Ya, betul. Ya Niko tuh yang paling muda tuh. Yang muda menguatkan yang tua. Sok itu Om Markus, Tante Linda, Tante Peye. Linda itu Bu Linda. Linda, silahkan mungkin mau bersaksi. Mana Tante Peye? Nggak kelihatan. Ayo, Peye. Ada, Mami. Bersaksi, Peye. Bu Fayen mau bersaksi, ayo silahkan. Semangat, semangat. Amin. Terus semangat.
Iya, puji Tuhan. Apalagi kalau makan kuenya Bu Payen. Ada Jadi kebagian, Bude. Puji Tuhan ya. Itu karunia dari Tuhan tahu. Amin. Puji Tuhan. Ya, untuk kemuliaan namanya semua pekerjaan kita serahkan ke Tuhan. Amin, amin. Kalau gitu kita mau dengar firman Tuhan dulu ya, ibu-ibu ya. Nanti Ya, setelah bagus. firman Tuhan mungkin ada lagi yang mau bersaksi, saya berikan kesempatan ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala, Ibu Naomi Swatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Silakan Bu. Haleluya. Puji Tuhan. Kita awalin dengan doa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak penuh kasih yang luar biasa baiknya. Hanya oleh kasih karunia-Mu ya Bapak, pada siang hari ini kami boleh berhimpun bersama-sama di dalam acara caroling untuk kami memuliakan nama Engkau yang luar biasa ajaib, yang tidak pernah tinggalkan kami sendiri, senantiasa menyertai kami, melindungi dan memberkati kami. Inilah kami ya Bapa, untuk siang hari ini kami mengucap syukur. Kami bersaksi bahwa Engkau Allah Maha Besar, perkasa, luar biasa, hebat dan dahsyat. Dan kami alami kasih setia-Mu yang tiada berkesudahan yang hari ini. Tuhan, kami mohon urapan-Mu. Kami percaya Engkau hadir. Ya, urapi firman-Mu yang sebentar akan hamba sampaikan. Kiranya boleh menjadi satu sukacita yang luar biasa untuk kedatangan-Mu ke dalam dunia ini, bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami siap mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Bapa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Pada kesempatan caroling siang hari ini, saya akan sampaikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak dulu di Pelita Fajar, sekarang SMA-nya di Jagoya. Cuma gratis. Karena dia Mandarini jagoan bisa. Adalah terang dunia, firman Tuhan mengatakan kamu adalah terang dunia. Berarti setiap kita yang mendengar firman Tuhan hari ini, pribadi lepas pribadi, adalah terang dunia. Kita harus pancarkan terang Yesus yang ada hidup dalam kehidupan kita. Kita pancarkan, ya, kita pancarkan lewat wajah kita, lewat tutur kata kita, lewat segala apa yang kita lakukan, kita perbuatkan, itu kita nyatakan terang mulia dari Tuhan ada di dalam hati kita. Luar biasa. Ya, Tuhan rindu supaya setiap wajah, haleluya, menyinarkan kemuliaan Tuhan. Ya, wajah yang penuh sukacita. Ya, saya senang sekali melihat wajah-wajah Ibu Rike, wajah Ibu Lindayati, semua wajah yang penuh senyum, yang luar biasa, yang tutur katanya, ya Ibu Rike, setiap kata yang membangunkan semangat kita. Puji Tuhan. Sudah lansia, tetapi kita mempunyai semangat Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kita dapat ya mengucapkan kata-kata untuk membangun siapapun di sekitar orang kita.
Kita bisa jadi berkat walaupun kita tidak harus pergi, harus khotbah di ini, tapi hari-hari kita bisa jadi berkat melalui tutupan, melalui perbuatan kita, segala yang kita perbuatan kita lakukan dengan segenap hati untuk kemuliaan Tuhan. Bahagia, ya, kita akan bahagia. Jangan meratap di atas anugerah Tuhan. Saya udah tua, saya udah tidak mampu lagi. Jangan. Kristus yang luar biasa hebat ada dalam kehidupan kita, ada dalam pikiran kita, ada dalam hati kita. Kita harus semangat. Ya, kita harus semangat. Ada pujian mengatakan, alangkah indah dan eloknya saudara yang duduk bersama, sehati sejiwa memuliakan Tuhan, dan mencurahkan berkat yang luar biasa. Amin. Bukan hanya berkat jasmani, berkat duit, tetapi berkat kesehatan, berkat kebahagiaan, berkat sukacita kita akan memperoleh. Oleh sebab itu kita satu dengan yang lain, kita harus penuhin hukum Tuhan. Yang kedua, saling mengasihi. Pikirkan yang indah-indah tentang Tuhan. Ya, ucapkan firman Tuhan bila kita ketemu satu dengan yang lain, bukan keluh kesah. Iya, amin. Betul. Bukan keluh kesah. Orang mendengarnya ikut sedih. Iya, jadi lemah. Kamu susah, aku juga susah, gimana sih? Tetapi kalau kita kasih semangat, orang yang susah bangkit, tetap sukacita. Haleluya, kita memiliki Tuhan yang sempurna, yang menyertai kehidupan kita. Ya, kita tidak dapat menerangi tempat yang gelap dengan baik kalau kita sendiri tidak membiarkan terang Tuhan bercahaya atas pikiran, perasaan, bahkan ya kehidupan kita. Jadi kita harus utama. Ya, saya harus rasakan, alamin terang mulia Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka saya bisa sampaikan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat buat semua. Tetapi kalau saya bawa, marilah, haleluya, kamu adalah terang Tuhan dengan loyal. Yang mau mendengar, sendiri juga loyal, sendiri juga lemah. Tetapi kalau kita dengan semangat, dengan sukacita, oh iya, saya mau dengan sukacita, terus ya. Fokus kepada Yesus. Jangan fokus dengan masalah-masalah. Setiap orang punya masalah. Setiap rumah tangga punya masalah. Tapi jangan fokuskan hati kita dengan masalah-masalah. Jangan fokuskan dengan perkara-perkara yang sudah berlalu. Jangan diingatkan lagi. Firman Tuhan mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Ya, tapi mengarahkan diri. Apa yang di hadapan kita, hari-hari kita harus ya mengikuti jejaknya Yesus seperti Yesus. Firman Tuhan akan menuntun kita. Hari lepas hari kita akan dikuatkan oleh firman. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan adalah kehidupan bagi setiap kita yang percaya. Haleluya. Kita hidup untuk menjadi berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Ya, hidup manusia 70 tahun atau 80 tahun dan ada yang sampai 90 tahun. Tetapi kalau hidup kita hanya menjadi batu sandungan buat orang lain, kalau hidup hanya menyusahkan orang lain, maka hidup kita tidak ada maknanya. Tetapi waktu hidup menjadi berkat, waktu hidup menyenangkan hati Tuhan, dan
luaskan kerajaan Allah, maka disitulah kita dapat melihat arti hidup yang bermakna, seperti kesaksian dari Bu Rike tadi. Ya, walaupun aku diam, tapi aku melayani. Aku memberi semangat untuk saudara-saudara, di mana begitu banyak kenalan. Iya, amin. Betul, betul. Bu Rike. Ya, kita juga mau jadi berkat untuk anak cucu kita di rumah, yang di rumah. Ya, terutama dari rumah kita jadi berkat untuk seisi rumah tangga kita. Firman Tuhan mengatakan, orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan, anak cucunya tidak akan Bukan kekurangan, betul. Kita bisa memberi teladan, seisi rumah tangga kita melayani Tuhan. Ya, Handi sama istrinya Sylvie, kedua anaknya melayani Tuhan. Punya Ibu Rike menjadi teladan melayani Tuhan. Amin. Ya kan, puji Tuhan. Oleh sebab itu, marilah dengan kesempatan siang hari ini kita yang di atas 70 ada juga ini kita berhimpun bersama-sama ya menjadi umat Kristus ya yang menjadi berkat. Luar biasa, Tuhan sangat mengasihi kita. Firman Tuhan tadi pagi disampaikan oleh hambanya Ibu Ice. Kita sangat dikasihi Tuhan. Ya, apa balasan kita? Ya, kita hanya mau datang ke gereja ya kalau lagi ada sempat. Jangan. Ada pelayanan saya datang ke gereja. Tapi kalau tidak ada pelayanan, mana sih enggak kelihatan. Bukan menghakimi ya, tetapi marilah kita bersatu hati. Pikirkan yang indah-indah di dalam Kristus, di dalam Yesus, di dalam ibadah. Ya, ada sukaria. Ya, dalam ibadah itu adalah di hadapan hadirat Tuhan kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, kita sembah sujud bahwa Tuhan itu sangat baik dan sangat mengasihi kita. Ya, dia memperhatikan kita setiap hari. Ya, matanya tertuju melihat. Ya, bangun pagi Tuhan sudah siapin berkat-berkat secukupnya untuk kita sepanjang hari ini. Jangan pikir hari esok firman Tuhan bilang, cukup kita menikmati kasih karunia untuk hari ini. Kalau besok kita masih diberi kesempatan bernafas, kita nikmati kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan luar biasa. Di saat kita lemah, kita kuat. Oleh kuasa kasih karunia Tuhan. Hebat Tuhan kita. Apa yang mesti kita susahkan kalau Yesus berjanji, aku memberi damai sejahtera. Masa depanmu, masa depan hari ini, dan hari lepas hari, damai sejahtera senantiasa kita rasakan. Rancangannya rancangan indah. Rencananya rencana indah buat kita. Bukan rancangan yang buruk. Tetapi rancangan yang indah kita lakukan untuk kita perbuatkan. Ya, untuk kita memuliakan nama Tuhan. Hidup ini tidak berat, tetapi yang membuat berat adalah emosi, kepanikan, dan kekecewaan. Tetapi waktu kita hidup hikmat Tuhan, maka hikmat Tuhan akan menuntun kita hingga berlaku firman Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, waktu Tuhan untuk kita bisa saat teduh membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Ya, jangan dengan sibuk dengan dunia. Dunia tidak memberi kita damai sejahtera. Betul. Sukacita. Dunia penuh susah. Dunia memberi stres.
Anugerah Tuhan luar biasa, ajaib. Kita pasti ya, yang setia percaya pada firman Tuhan pasti ngalamin ya damai di hati, sukacita, bangun pagi diutamakan mengucap syukur, siang mengucap amin, sebelum tidur mengucap syukur, ya senantiasa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Meskipun badai silih berganti terjadi di dalam kehidupan dalam dunia ini, namun tetap kita akan cinta Yesus sampai selama-lamanya. Ya, amin. Dunia lagi dilanda, ya, lagi dilanda badai, segala bencana alam terjadi. Kita dengar di sana sini dari media menakutkan, wah di sini ini akan terjadi gempa. Kumpulkan barang-barang yang diperlukan karena bakal gempa. Wah, yang melihat itu, aduh, lupa dia kalau Tuhan ada beserta dengan kita. Tapi kalau orang yang percaya, haleluya, Tuhan besertaku dan melindungi aku dimanapun aku berada, dimanapun aku pergi. Tuhan beserta, melindungi kita, memberi kekuatan, memberi sukacita. Haleluya. Sungguh indah. Ya, kalau Tuhan menyertai kehidupan kita, rasakanlah keindahan hidup bersama Tuhan. Jadi jangan meratap. Ya, kita tidak perlu meratap, tidak ada gunanya. Ya. Saya udah tua, sudah nggak bisa melakukan melayani sampai masa tua. Tuhan menggendong kamu. Berarti Tuhan tetap bersatu dengan kita. Ya, kita tetap masih bisa. Karena Tuhan beserta, kita bisa melayani melalui mulut kita. Makanya hati-hati menggunakan mulutmu. Kata-katamu ada kuasa. Ya. Kalau kata-kata berkat, maka terjadilah berkat. Jangan keluarkan kata-kata negatif. Jangan memikirkan, mereka-reka perkara yang negatif. Tidak ada untungnya bagi kita. Iman nih, berkat yang luar biasa. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati, itu akan terjadi loh. Ya, bila bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Benar-benar itu terjadi. Asal kita percaya iman nih. Oleh sebab itu puji-pujian ada kuasanya. Ya, jangan abaikan. Luar biasa. Tuhan kasih memberi kesempatan waktu Tuhan sangat. Jangan mana ini ke arahnya. Mazmur 59 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya. Luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Firman Tuhan. Ya, saya ingatkan kembali akan ayat firman Tuhan. Yesus adalah kekuatanku. Bagimu aku bermazmur. Bermazmur berarti satu nyanyian pujian akan keindahan nama Tuhan. Hari-hari ya, kita bisa bermazmur. Saya bermazmur, mau tidur bermazmur. Tidak mengeluarkan suara. Tetapi dalam hati saya bisa bermazmur. Sebab Allah adalah kota benteng. Allahku dengan kasih setianya. Dia adalah perisai kehidupan kita. Gembala yang baik.
Gembala yang tidak membiarkan domba-dombanya bangun pagi, nama kita disebut, dikenal, dan dituntut ke padang rumput yang hijau, ke air yang jernih, dipelihara luar biasa, diperhatikan luar biasa. Saya percaya firman Tuhan ya, yang saya sampaikan siang hari ini akan menjadi berkat, akan menjadi kekuatan dan sukacita di dalam acara caroling ini. Haleluya. Sekian firman Tuhan. Saya tidak panjangkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Ijat. Terima kasih renungannya menguatkan. Amin, amin. Terima kasih Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sungguh kita menjadi terang dunia, ya. Dengan apa yang dapat kita lakukan, sekalipun mungkin usia kita sudah lanjut, kemampuan kita terbatas, tetapi apa yang masih bisa kita lakukan, mari kita melakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Sebentar saya minta Bapak Handi ya akan berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kita doakan juga, kita berdoa ya untuk bangsa dan negara kita. Kalau situasi saat ini sungguh banyak hal-hal yang terjadi atas bangsa dan negara kita. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan yang senantiasa menolong, menyertai negeri kita. Kita doakan untuk pemerintahan bangsa kita, untuk perayaan-perayaan Natal yang akan dirayakan. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Biarlah keamanan, perlindungan Tuhan tetap ada bagi kita. Dan nanti Bapak Handi akan menyampaikan doa berkat ya sebelum kita nanti nyanyikan pujian Selamat Hari Natal. Silakan Pak Handi berdoa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Limpah syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, kalau pada siang hari ini kami boleh kembali bersama-sama berkumpul untuk merayakan Natal Tuhan, walaupun melalui Zoom secara daring Tuhan, tetapi kami boleh rasakan keakraban dan kuasa Tuhan boleh bekerja di tengah-tengah kami Tuhan, khususnya di tengah-tengah kami semua yang keluarga kami yang sudah sepuh, yang sudah memiliki usia emas Tuhan. Tapi kami ucap syukur kalau kami boleh melihat sukacita mereka, semangat mereka tidak terbatasi dengan usia Tuhan. Kami boleh melihat bahwa para senior kami tetap semangat, tetap berkobar-kobar untuk memberitakan kasih-Mu, bersukacita bersama-sama dengan kami, memperlihatkan tidak ada yang perlu ditakutkan dengan usia semakin bertambah, tetapi kasih setia Tuhan terus menyertai kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau memberkati untuk semua yang hadir pada siang hari ini. Kiranya Kau memberkati mereka semua, Kau memberkati senantiasa, dan kami percaya sesuai dengan firman-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau selalu memberikan kekuatan, penghiburan, memberikan suatu hal yang baru setiap hari. Firman-Mu adalah kekuatan kami, dan sesuai dengan firman-Mu Tuhan, jadikan kami terang Tuhan, di dalam dunia ini yang gelap Tuhan. Sebagaimanapun kami percaya Tuhan, bahwa penyertaan-Mu tidak melihat usia. Kuasa Tuhan bekerja pada setiap orang tanpa dibatasi oleh usia. Seperti saksi dari Om Marike, di dalam usianya yang senja Tuhan, tetapi Om Marike tetap bisa menjadi saksi-Mu, tetap bisa menjadi terang, walaupun hanya di dalam rumah, melalui daring, melalui online Tuhan, tetapi tetap bisa menjadi berkat. Kiranya hal ini juga boleh menjadikan suatu inspirasi kepada kami semua Tuhan, untuk kami tetap bisa menjadi terang bagi semua orang yang bisa kami jangkau melalui apa yang kami miliki di tangan kami, maupun hanya melalui HP, melalui doa-doa kami secara online Tuhan, tetapi kami bisa menjangkau jiwa-jiwa. Kami boleh menguatkan jiwa-jiwa yang lain Tuhan, yang mungkin dalam kelemahan, dalam permasalahan, dalam sakit penyakit, tetapi karena kebaikan-Mu Tuhan, kami tetap bisa melayani semua saudara-saudara kami Tuhan. Kami bersyukur kiranya Engkau tetap menyertai kami, kuasa Roh Kudus yang boleh menjadi kekuatan, sumber kekuatan hidup kami Tuhan, dalam menghadapi segala sesuatu. Dan kalau saat ini Tuhan,
kami diizinkan boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami dalam kehidupan kami, melalui pelayanan kami, melalui apa yang kami miliki, melalui waktu kami, melalui doa-doa kami, melalui perkataan-perkataan kami yang menyatakan firman Tuhan yang boleh menguatkan orang lain. Biarlah Tuhan, kami mau Engkau terus pakai kami Tuhan menjadi berkat. Dan sampai saatnya nanti Tuhan, kalau Engkau memanggil kami, dan kami boleh sudah menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Dan itu adalah satu anugerah kami Tuhan. Kami bersyukur buat semua yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Kami juga boleh menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kau yang memimpin para pemimpin kami Tuhan, mulai dari pemerintah pusat, daerah Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, anggota MPR, DPR, lembaga tinggi negara, gubernur, wakil gubernur Tuhan, anggota DPRD, terus sampai ke RT RW Tuhan. Biarlah para pemimpin bangsa Indonesia mempunyai hati untuk melayani rakyat yang di mana mereka harus pimpin Tuhan. Mereka boleh mendulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan Tuhan, dari korupsi, dari nepotisme, dan KKN yang lainnya Tuhan. Tetapi biarlah para pemimpin kami mempunyai visi untuk membangun bangsa Indonesia, untuk membangun kesejahteraan rakyat Indonesia, dan untuk bersama-sama membangun negeri ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh hidup di negeri kami yang begitu limpah akan sumber daya alam, akan sumber daya manusia, akan segala pertanian yang telah Kau limpahkan kepada Indonesia. Kiranya semuanya ini Tuhan boleh kami manfaatkan untuk kemajuan negeri kami Indonesia. Dan semuanya ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga saat ini kami juga berdoa, saat ini masih ada pandemi Tuhan, COVID. Kiranya COVID ini boleh cepat berlalu dari Indonesia dan segala sesuatunya boleh berakhir dengan baik Tuhan. Dan untuk rencana booster ketiga, segala sesuatu yang dibutuhkan, baik itu vaksinnya maupun tim medisnya, Engkau yang akan menyediakan Tuhan. Dan juga untuk perbaikan ekonomi Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kalau sesuai dengan prediksi saat ini, bahwa tahun 2023 adalah dunia masa yang gelap, tetapi kami percaya kami punya Allah yang baik, Allah yang maha kaya, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami semua, dan Kau yang akan menjagai kami, akan memelihara kami, dan kami boleh melihat berkat Tuhan di saat-saat yang sangat-sangat sulit, tetapi kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami juga berdoa buat perayaan Natal yang akan dirayakan oleh umat Kristen, khususnya di Indonesia dan di seluruh dunia Tuhan. Biarlah perayaan Natal ini bukan perayaan yang biasa-biasa, tetapi boleh sungguh-sungguh menguatkan kami di masa-masa akhir dari pandemi ini Tuhan. Kami boleh melihat kuasa Tuhan bekerja. Kalau sampai saat ini kami tetap ada, kami tetap hidup Tuhan, Kau izinkan kami melewati masa pandemi ini, ada maksud Tuhan. Dan kami melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, kami akan bangkit. Kami akan pulih dari masa keterpurukan kami di dalam masa pandemi yang sudah kami lalui Tuhan. Kami mau Tuhan tetap bekerja di ladang-Mu. Kami tetap mau menjadi terang dunia. Walaupun terang ini kecil Tuhan, kami kecil di tangan-Mu. Tetapi dalam kehidupan kami bersyukur kalau Engkau melayakkan kami untuk bekerja di ladang-Mu, untuk menjadi pancaran berkat, menjadi pancaran sinar dari kemuliaan Tuhan untuk orang-orang di sekeliling kami. Itu merupakan suatu anugerah Tuhan yang menjadi kerinduan kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami boleh bersyukur untuk segala sesuatunya, buat kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami, buat berkat-berkat keluarga kami Tuhan, anak-anak cucu kami semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan semua berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dan juru selamat kami Yesus Kristus, dan juga penyertaan Roh Kudus senantiasa boleh ada dalam kehidupan kami mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin.
Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati. Terima kasih, saya udah terima. Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih berkatnya. Tadi Andi ke rumah Tante Yani, cuman Tante Yaninya nggak di rumah tadi. Jadi pijitannya nanti disusulin ya Tante Yani ya. Iya. Oh Yani ada ya? Bu Yani ada hadir Tante Yani. Silahkan selamat menikmati ibu-ibu, bapak-bapak, buah-buahannya. Mungkin masih ada yang bersaksi, kita sambil beramat nama ya. Silahkan, mungkin masih ada yang mau bersaksi. Kelinda sekian dengar kesaksiannya, Bu. Silakan, mungkin Ibu Linda mau bersaksi, dibuka dulu mic-nya, Bu. Dengar suara saya enggak? Ya, ada suara dengar, ada. Bagus Tante, kedengaran. Dengar. Ya, dengar. Iya. Saya tidak terasa sejak saya kena serangan jantung sudah setengah tahun, dan selama ini Tuhan selalu pelihara kesehatan saya sehingga ya sampai saat ini puji Tuhan saya masih cukup kuat lah mengikuti ya walaupun secara online kegiatan-kegiatan yang ada di gereja Getsemani karena umurah ia tidak terasa benar sudah 4,5 waktu itu benar-benar Tuhan terjadi. Saya waktu itu katanya dikatakan sudah berhenti, itu grafiknya udah gitu katanya. Saya udah tidak tahu apa-apa, tapi Tuhan benar-benar masih kembali lagi ya sampai saat ini saya masih bisa hidup dengan normal semuanya. Puji Tuhan. Dan semuanya hanya Tuhan yang bisa memberikan mukjizat yang begitu besar kepada saya. Saya kira mungkin itu aja, singkat aja. Tuhan, kita berikan tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Sungguh Tuhan ada baik. Firman Tuhan, Ibu Linda. Bu Linda. Iya, Bu. Ada firman Tuhan dari Mazmur 23, saya bacakan ya, biar makin kuat untuk kita semua ya. Karena Tuhan adalah gembala kita ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, ini yang penting Ibu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam hal ini kita sakit, kita sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun sakit, itu kekelaman. Tetapi kata firman Tuhan ini berkata, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Artinya, apapun yang menjadi kesulitan kita, kalau kita di dalam Tuhan, kita tetap terhibur. Ya, ayat 5.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak pialaku, penuh melimpah. Jadi hidangan itu adalah kesehatan, sukacita yang kita hadapi waktu kita lemah. Inilah firman Tuhan yang perlu kita pegang, ya. Kemudian ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin ya ibu-ibu ya. Firman Tuhan ini yang kita pegang. Jadi apapun yang menghalangi hidup kita tidak akan menjadi kekhawatiran dalam hidup kita. Amin. Amin. Makasih Bu. Buat firman-Nya, buat kita semua. Ya, jadi kekuatan kita perlu takut ya. Senantiasa menopang kehidupan kita. Terima kasih Amin. Ibu Linda untuk kesaksiannya. Kita bersahabat sama Tuhan selalu menopang kehidupan kita. Mungkin ada yang lain yang mau bersaksi. Silakan Ko Ancong. Atau yang lain? Ibu Yani mungkin mau bersaksi, silakan. Yuk, Ibu Yani mau bersaksi, silakan. Mic-nya boleh dibuka dulu, Bu Yani. Ya, puji Tuhan. Selamat Natal Ibu GKG yang saya kasih. Amin. Ya, Tuhan sudah beri kita selama setahun ya. Tuhan masih pelihara kita, berikan kekuatan, kesehatan ya, karena kasih Tuhan. Terima kasih Ibu-ibu, Tuhan berkati. Kasih Bu Yani, saya yakin ya Ibu Yani sekeluarga tetap ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan selalu. Mungkin yang lain yang mau bersaksi, Pak Markus. Apa Ibu Yani? Kalau nggak ada, kita karena acara kita udah waktunya jam makan siang dan semua saya ingatkan kita akan diadakan pada tanggal 25 Desember jam 5 sore temani Jalan Kebijakan belakang 167. Ibu Yani, yang lain bisa hadir, kita mau bersama-sama merayakan Natal di gereja Getsemani. Saya yakin yang lain-lain semua tahu ya, kita akan merayakan Natal pada tanggal 25, akan bersama-sama bersukacita menyambut Natal, dan juga kita akan mengadakan acara tutup tahun di Wisma Shalom. Bagi yang mau ikut, ayo silahkan segera daftarkan diri. Berapa orang yang mau ikut, ya, biarlah kita dapat mempersiapkan segala sesuatunya tempat kamar. Ya. Tuhan memberkati kita semua, ibu, bapak-bapak. Selamat hari Natal sekali lagi, selamat tahun yang baru. Tuhan memberkati kita semua, tetap sehat, tetap semangat, sama-sama dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang. Selamat siang, selamat istirahat. Selamat Natal semuanya, Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Siang semuanya, Tuhan memberkati.
Ayo Niko. Tetap semangat semuanya. Kalau bisa pada ikut tutup tahun ya. Ya, ikutan ya semuanya ya. Ko Ancong ya, ikut dong kali-kali Bu. santai di sana gitu. Tante Linda juga kalau bisa ikut. Linda ikut Om Marike juga kalau bisa ikut. Digendong. Iya, digendong juga nggak apa-apa. Siap digendong sama cucu-cucu. Siap menggendong. Iya, amin. Ya. Siap, Tante. Baik, terima kasih semuanya. Selamat Hari Natal. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Oma, Naomi untuk firman-Nya. Terima kasih Nandi buat masukannya. Sama-sama Tante Ica. Kan mungkin Pak Hadi akan menutup Zoom. Baik, kalau ceritanya ini saya mohon izin untuk mematikan link Zoom. Baik, selamat siang, Tuhan memberkati.